Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi di base campnya Gunung Sagara. Ini di Garut tentunya nih. Dan ini gue berangkat berempat, Adi sama teman-teman Adi juga berempat. Dan semuanya baru pertama kali ke Gunung Sagara ini. Ini base campnya, ini base camp officialnya di sini. Dari jarak ke kota ke base camp ini sih kurang lebih 35 menitan lah. Pakai motor ya. Pakai mobil bisa, cuman sampai bawah doang karena akses menuju ke base campnya itu harus pakai motor. Jadi nanti ada ojek juga kalau emang mau ngojek. Emang lu kebetulan bawa mobil sampai bawah doang, kesininya diterusin pakai ojek. Karena kita pakai motor jadi bisa sampai base camp sini. Enaknya sih pakai motor aja. Di sini juga ada parkiran nyaman. Nah untuk registrasinya tadi gua udah registrasi juga. Satu orang itu 20.000. Entah itu hiking nginep ataupun trail run kayak gua atau tektok kayak gini. 20.000 per orangnya. Terus motor itu satu motor 10.000. Jadi total gue 2 motor dan 4 orang itu ya 100.000 lah untuk totalnya. Katanya sih pas gue tanyain itu estimasi waktunya itu kurang lebih sampai puncak dari sini tuh 3 jaman untuk hiking. Kalau kita jalan cepet aja, nggak lari juga sih, jalan cepet aja. Semoga mungkin bisa 2 jam atau di bawah itu bisa. Oke, gue panggil nih teman-teman gue. 2 lagi. Ini teman-teman yang dipaksa nih, yang dipaksa sama si Adi untuk ikut. Jadi seadanya aja Bang ya? Seadanya weh. Seadanya aja. Kita juga gak ada persiapan apapun. Betul. Dan kita juga udah sedikit tonton juga jalurnya aman lah gitu kan, nggak terlalu ekstrim banget. Ini Bang siapa? Fuad. Bang Fuad, asli Sukabumi ya? Iya, asli Sukabumi. Gue Bang Faris. Bang Faris, Bang Fuad. Iya. Bang Fuad sama Bang Faris. Jago. Bang Jago. Sama Adi yang lagi nge-record gitu. Ya pokoknya kita langsung jalan aja sini. Santai aja lah kita mah ya. Santai. Nggak terlalu diburu-buru juga lah. Jadi kita tektokan aja, semoga sore jam 4 atau jam 5 udah sampai bawah lagi. Oke, kita sikat aja. Di pos 1 kita udah nyampe pos 1 15 menit kali ya lari, kurang lebih 15 menitan doang. Banyak yang turun juga. Sebenarnya bisa sih dari base camp ke sini naik ojek, cuman nggak tahu juga berapa, ntar gue tanya di bawah harganya berapa, karena tadi ada yang nawarin pakai ojek juga dari base camp ke pos 1. Dan dari base camp ke pos 1 tuh jalurnya masih terbuka. Ada pinus-pinus sedikit tadi, kelewat sedikit-sedikit. Cuman kebanyakan terbuka gitu. Masih agak panas. Nggak terlalu panas kalau sekarang. Tapi kalau emang lagi panas banget itu kerasa banget. Cuman sekarang lagi agak adem dikit. Agak mendung gitu. Dan anginnya sih normal-normal aja, nggak terlalu kencang. Karena kan masih di datarannya belum terlalu tinggi. Jadi kurang lebih dari base camp ke pos 1 itu 10-15 menit lah ya. Itu pun dalam kondisi jalan cepat dan lari. Mungkin kalau emang bawa beban, jalan agak santai bisa setengah jaman lah. 25-30 menit. Oke, break dulu di sini, slow dulu, kita nyemil-nyemil dulu. Makan manis sambil minum-minum dulu, nanti kita lanjut ke pos 2. Lumayan sih. Kalau emang nggak terbiasa, capek banget. Capek banget ya? Susah untuk diucapkan. Pakai kemeja terus double lagi tuh bajunya. Buang kalori parah. Buang kalori parah ya. Nah, yang gue rasain jaket ini nih, ntar gue review juga jaket ini. Ini keringetnya langsung kerasa banget tuh keluarnya. Jadi keringetnya tuh langsung cepet banget kalau pakai jaket ini keluarnya. Jadi benar-benar tadi si Abang bilang kalorinya itu benar-benar kebakar banget. Udah mah belum terlalu dingin di sini. Gue pakai jaket kayak gini dari Big Armor juga. Udah langsung keluar semua keringetan. Oksigen kita. Wah, bro.
Semangat. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. Oke, kita udah di pos 2 dan tadi kebanyakan jalan sih, gue juga jalan tadi. Tuh, udah di pos 2 ada bangku kayak gini, ada 2 bangku, di situ bisa 4 orang, di sini 6 orang, 7 orang bisa sih kayak ini. Dan kebanyakan tadi jalurnya namanya karakter gunung-gunung 2000-an, 2100 itu, 2133 kalau nggak salah. Kita dikasih punggungan semua, jadi dikasih nanjok semua tuh, nggak ada bonus lah sejauh ini sampai pos 2 yang nggak ada bonus. Kita nggak tahu sampai ke pos 3 sampai puncak ada bonus enggak. Yang pasti tadi banyak tanyakan dan kita semuanya si Adi doang paling yang lari. Gue pun jalan, kebanyakan jalan karena basicnya kita bukan trail run ya, cuman pengen naik gunung tapi ringan gitu bawaannya. Jadi setelannya si trail run, cuman kita tektokan aja, bukan spesialis yang harus lari banget. Dan sepanjang pos 2 tadi sih udah mulai hutan ya, hutan kayak udah banyak-banyak, udah rimbun, udah mulai rimbun lah. Kalau tadi ke pos 1 itu masih terbuka, kalau sekarang ke pos 2 udah mulai rimbun, udah mulai dingin, kerasa banget. Dan pakai jaket ini keringet gua makin keluar tuh, keringet gua makin keluar. Nanti di pos 3 aja kali ya di review untuk si jaketnya lah. Ya berapa menit tadi? Berapa menit? 20. Berarti kurang lebih dari Berangkat jam 12 lebih 10-an ya. dari pos 1. Dari pos 1. Oke. Sekarang? Enggak dari base camp. Oh, dari base camp. Dari base camp kita jam 12.10. Kita udah sampai jam 13. sini pos 2 jam 1 lebih 4. Oke, berangkat jam 12.10, nyampe pos 2 jam 13 lewat 4 ya. Kurang lebih 50 menitan ya. 50 menit. 50 menitan lah berarti dari base camp nih, dari base camp ke pos 2. Kalau dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 20 menitan berarti. Dari pos 2 ke 3 kayak berapa? 45 menitan. Lebih jauh katanya ya. Cenah. Kurang lebih lah. Iya. Kalau pakai Eril kali ya. Iya kayaknya ya. Ya, nanti kita jalanin aja dah. Ya, lanjut lagi. Yuk. Lanjut. Jadi kurang lebih dengan jalannya agak konstan tadi, nggak banyak berhenti, kurang lebih 20 menit kita sampai ke pos 3. Tapi nama pos 3-nya udah nggak ada nih. Itu di bawah. Mana? Ah, ketinggalan. Jadinya tah. 20 menit ke pos 3, nggak banyak berhenti kayaknya ya? Enggak. Kayak konstan tuh tadi. Lebih Nyantuy aja. nyantai, tapi nggak banyak berhenti. Oke, sekalian gue di sini kasih tahu jaket dah. Jaket dari Big Armor, serinya Moramo, Pemaremo ya, Moramo kalau nggak salah. Ntar gue cari tahu lagi. Gue buka dulu ini untuk si tali-talinya. Yang pertama, rasanya jaket ini ketika dipakai lari sambil bawa tas ini licin ya. Ini kayak nggak, kayak kalau lari tuh kayak si tasnya itu mau lepas-lepas gitu, karena memang bahannya tuh ketika nempel ke tas ini lebih ke licin. Nah, ini jaketnya. Jadi jaketnya ini ada hoodie-nya juga ya di sini. Nah, jadi sebetulnya untuk dipakai di gunung-gunung yang lebih dingin dari gunung ini termasuk tidak terlalu dingin ya. Kayak normal-normal aja gitu. Ini ngelindungin banget dari udara dingin sama angin. Cuman karena di Sagara ini angin pun nggak terlalu kerasa karena emang udah tertutup. Terus dinginnya juga tidak terlalu dingin, jadi malah gerah dan keringet gue bagus nih, jadi keluar semua nih. Ini keringet gue udah keluar dari semua badan gue, kayaknya dari tangan, badan, belakang, punggung, pundak sini udah keluar semua untuk si keringetnya. Jadi
jaket ini ketika nantinya lu dipakai di kota gitu ya, yang kondisinya itu dingin, kondisinya itu panas, ini cocok banget karena keringet itu bener-bener keluar. Dan dipakai di udara dingin kayak gini cocok juga, karena memang udah windbreaker atau mampu menahan angin untuk si jaketnya, dan udah water resistant ya. Jadi kayak kalau emang ini kena air gitu, ketetesan air, ini bisa tahan air dengan intensitas yang rendah lah untuk jaket ini. Tuh. Jadi water resistant lah, nggak langsung tembus. Tapi ini bukan waterproof ya, ini water resistant, jadi bisa nahan air, cuman intensitasnya itu ringan aja. Dan kita ngomongin fitur dulu aja kali ya. Di bagian atas ini tadi udah ada hoodie, dan di sini udah ada adjustable hoodie juga nih di bagian kanan sama kiri, jadi bisa disesuaikan. Fungsinya buat apa ini tali ini? Ketika muncak nih, itu kan anginnya gede banget, atau ketika lu ke gunung-gunung yang terbuka, angin menerpa itu ditutup dari kiri kanan sini, jadi angin nggak bakal masuk ke badan kita. Jadi ini bisa dijadikan sebagai outer layer atau lapisan paling luar di lapisan jaket. Ada hoodie-nya. Terus di sini ada pocket satu nih. Nah, di sini ada pocket yang mana resletingnya udah pakai zipper waterproof atau resleting tahan air. Nah, ini. Dan di sini ada saku yang lumayan gede. Tuh, ini sakunya. Ruangannya dari sini sampai sini. Untuk ruangannya ini bisa nyimpan handphone juga. Dan untuk packagingnya ini nih kecil. Jadi untuk packaging dari jaket ini tuh segede gini doang nih. Tuh, kecil banget. Ntar lu. Nah, ini gue simpen dulu ya. Nah, ini untuk packagingnya. Jadi ketika jaket ini tuh tadi udah water resistant, resletingnya udah pakai zipper waterproof, resletingnya udah memakai zipper waterproof, packagingnya pun kecil banget nih. Jadi nggak makan tempat ketika dibawa di tas segede gini pun nggak makan tempat lah untuk si jaket ini. Jadi bisa dilipat, nanti gue kasih tahu cara ngelipatnya juga. Terus ada fitur apa lagi? Kalau untuk resleting satu aja atau untuk saku-saku satu aja, dan di bagian lengan ini nggak pakai velcro atau nggak pakai tutupan yang bisa di adjustable atau bisa dirubah. Jadi ini udah fix gini aja pakai karet yang bener-bener solid karetnya. Jadi bener-bener nutup celah angin, nggak masuk ke bagian tangan kita atau lengan kita. Tuh, keringet gua udah langsung keluar semua. Bagian luar kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Nggak ada. Paling terakhir ini nih, ada karet, ada adjustable pinggang. Nih, bagian sini nih. Jadi di bagian kiri aja kayaknya. Di kanan nggak ada, jadi di bagian kiri aja. Tuh, ada adjustable di sini. Jadi tinggal lu sama fungsinya nih. Tinggal lu kencangkan kayak gini, fungsinya sama biar angin tuh nggak masuk dari bagian bawah. Jadi hasil panas tubuh kita pun udah nggak keluar juga. Udah di dalam aja tuh, biar keringat kita cepat keluar juga. Kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya nggak ada apa-apa. Sebetulnya hanya satu lapis jaket ini. Nah, ada detail kecil nih, detail bagus juga. Mungkin agak jarang dipunyai sama jaket-jaket running kehitungnya. Jadi di semua jahitan sini udah pakai seal. Kalau bisa kelihatan nih untuk sealnya tuh. Nah, kan tadi gue jelasin jaket ini udah water resistant. Jadi ketika bahannya itu mampu menahan air, di jahitan-jahitan pun ini ditutup. Kan di jahitan ini ada lubang-lubang kecil tuh ditutup sama seal. Jadi aman banget. Di semua jahitan ya. Dan gue pakai size S ya. Nih kalau ada yang nanya, kemarin gue mau milih, tadinya gue pede pakai size M, cuman kayaknya kurang ngepres gitu. Jadi gue pilih size S aja. Kalau gue masukin jaket ini nggak sistem lipat kalau gue ya. Jadi di sistem kayak gini aja nih, masukin kayak gini aja. Walaupun mungkin agak susah, nantinya agak susah sedikit karena kan di resletingnya itu pakai resleting zipper waterproof yang agak kaku sedikit. Tapi ketika udah terbiasa sih aman-aman aja. Semoga sih dalam jangka panjang ketika si jaket ini dilipat terus dengan adanya resleting waterproof itu akan tetap awet ya. Karena mungkin kalau untuk zipper waterproof ketika terlalu sering dilipat kayak gini akan cepat rusak. Saran gua dilipat kayak gini posisi ketika lu di perjalanan aja. Ketika di rumah mending dibuka aja, digantung aja. Ketika di jalur kayak gini udah dipakai aja. Kita lanjut ke produk kedua nih. Ini base layer dari si Big Armor juga, serinya Meratus kalau nggak salah. Ini Meratus tuh ada beberapa warna. Gue pilih warna biru karena lagi suka warna biru. Atau apa ini? Biru lah ya.
Ini keringat bener-bener banyak banget. Cuman kenapa ini akhirnya basah terus? Karena memang kan ketahan sama jaket. Kalau aja ini dipakai dari bawah sampai sini, mungkin akan cepat kering. Karena memang bahan dasarnya ini udah cepat kering banget untuk si base layer ini. Dan ini gue pilih size M juga. Dan ada beberapa pilihan sebetulnya untuk si base layer dari Big Armor. Ada yang pendek, sama ada yang panjang. Yang panjang pernah gue pakai serinya Sentani, ini yang pendek serinya Meratus. Oke, jadi outfit yang gue pakai di Gunung Sagara ini untuk lari, gue pakai base layer dari Big Armor serinya Meratus sama jaket running atau jaket ultralight dari Big Armor juga serinya Moramo ya, bener Moramo. Ini size M yang gue pakai ini size S untuk jaketnya, ini size M untuk si base layernya. Oke, itu aja untuk jaketnya, bisa lu sikat aja kalau emang lu suka jaketnya, udah gue cantumin juga untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kita lanjut ke puncak atau pos 4. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Mau nyampe ke pos 4. Nih. Ini kayaknya perjalanan paling jauh dan jalurnya tuh udah lumayan sulit lah. Terbilangnya banyak sulitnya untuk jalurnya. Jadi kalau dibandingin jalur 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 lebih banyak curamnya untuk jalurnya tuh. Kayaknya emang karena kita udah capek aja sih. Kayaknya ya. Terasa jauh. Terus banyak tanjakan oke nya. Eta. Soalnya dari pos 2 ke 3 teh lumayan sama treknya. Bersama lah ya. Gimana, Bos? Iya. Oke, guys. Emang 2 ke 3, 3 ke 4 karakternya hampir sama, udah mulai banyak yang curam gitu ya. Cuman ini udah sisa-sisa tenaga jadi rasa ante lila. Di pos 4 ini kayaknya disediain tempat untuk area camp ya tuh. Ini 1, di bawahnya juga ada tuh 10, kurang lebih ada 10 ya. Kurang lebih 10 tenda muat di sini. Jadi kalau emang mau summit dari pos 4 bisa banget karena di sini dikasih ruang untuk mendirikan tenda. Sini udah nggak ada nih, udah nggak ada. Tuh. Di sini sampai sini. Wah, enak nih. Kalau emang mau ngecamp di pos 4, tapi kayaknya kata tadi yang udah pada turun sih rata-rata ngecamp di puncak ya. Iya. Jadi kalau emang udah nggak kuat lah ya, udah nggak kuat ke puncak, kemalaman bener. Di sini ada area untuk mendirikan tenda. Oke, kita lanjut ke pos 4. Ke puncak. Ke puncak. Pos 4 deh, weh. Gue mau ke puncak, dikit lagi udah ke puncak. Dari pos berapa tadi, dari pos 4 ke puncak ini kurang lebih 20 menitan. Yang mana estimasi dari basecamp itu, dari orang basecamp itu estimasinya 30 menitan bang. Dan info penting nih, di puncak Gunung Sagara ternyata ada penyewaan alat-alat gunung atau alat-alat camping kalian nantinya. Kayak tenda ini bisa disewa nih, jadi lu nanti tinggal ke situ aja, ada the shelter gitu, sama jual aksesoris juga. Di situ banyak aksesoris yang bisa lu beli nantinya. Nah di sini unik juga cara sewanya, itu bisa booking juga atau bisa di tempat langsung. Dan ketika lu booking misalnya nih, booking tadi pagi nih atau tadi malam, lu naik tuh tadi pagi, ini si tendanya udah di set duluan, jadi lu nggak perlu bingung lagi untuk pasang tenda nantinya, nggak perlu bingung lagi untuk bawa sleeping bag karena disewain juga di sininya. Lu bisa aja jalan tanpa bawa apa-apa ke Gunung Sagara ini, tentunya bawa makanan karena di sini nggak ada warung makanan. Tapi untuk keperluan tenda, untuk sleeping bagnya, untuk nesting dan alat camping lainnya udah disediakan di sini. Langkah baiknya lu nanti follow aja Instagramnya sama kontak personnya juga. Ada Bang Fikri sama Bang Acong untuk nomor WhatsAppnya. Nanti lu tanyain aja disewainnya apa aja bang untuk barang-barangnya. Terus lu booking kapan mau bookingnya untuk si peralatan gunung ini. Bagus juga, inovasi juga. Jadi ini bagus juga, inovasi baru. Tempat sewa alat-alat camping itu di atas gunung, di hampir ke puncak. Dan tendanya udah di set. Ini tenda Kompas, bagus juga, jadi udah aman lah kalau tenda-tenda kayak gini. Oke, gue mau langsung ke puncak nih karena emang udah nyampe. Dan kayaknya dapet tembok sih, nggak apa-apa lah, kita sikat aja.
Oke, kita udah mau sampai puncak nih. Kita ke puncak Sagara. Wah, si Om udah duluan Om. Mantap sekali. Berapa malam Om? Semalam saja. Semalam saja ya. Aman nih. Bekasi sih Om. Dari Bekasi, cuman rumah sih di Sukabumi sama di Subang lah, Sunda-Sundaan gitu. Sama siapa ini? Saya IQ. Bener kan? Bener? Pernah lihat Om? Saya pernah lihat Hah? waktu pas ngagupayan di Sidoarjo. Iya. Enggak dia suka Review-review. Iya bener. ya. Kan, kirain teh mukanya sama Sama. betul. Kita kebetulan dapet tembok. Katanya kalau nggak dapet tembok tuh kelihatan si danaunya ya. Kawah katanya kawahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan yang penting mau olahraga kesini. Padahal mah kecewa juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Kecewa juga sih, nggak apa-apa lah. Enak banget nih. Mantep. Selamat, kita istirahat dulu dah. Pegang pikirnya kehandap. Jangan ditiru. Kita mah perokok ya. Iya. Jangan ditiru lah. Jangan ditiru nih mah guys. Ditiru Cuma nggak lah. ada air, mending ngerokok. Nah, itu juga tuh tadi kita nanya ke si amang-amang yang di situ yang jaga sewaan. Di sini nggak ada air juga ya? Nggak ada sumber air. Sumber air tuh jauh di sini. Jauh. Jadi sumbernya rokok lah. Harus ngagoreh kenteran sih. Nandean, jadi harus pakai ada hujan. Nada dari hujan gitu. Iya, tada hujan, jadi harus dimasak dulu katanya airnya tuh. Kita udah istirahat. Oh, udah istirahat. Udah istirahat 1 jam ya, 1 jam lebih. Ya. Kita mau turun sekarang karena kabutnya sudah tidak kondusif. Dingin, Oh, dingin kita guys. Dingin. Tuh, pakai jaket enak mah cenah. Jaket. Jadi kita langsung turun. Kita turun agak lari dikit. Ya, Lari biasa. guys. Yuk, sikat. Cepet nyampe. Gue ketemu, katanya sih pernah nonton Bang ya? Nonton subscriber Subscriber cenah. Dari mana Bang? dari Sumedang. Dari Sumedang. Deketin setik. Nah, Dari Sumedang. Dari Sumedang ternyata dari Sumedang. Berarti dia seberapa jam? 2 jam. 2 jam dari sini ke Sumedang gitu ya. Tadi berarti naik jam berapa Bang? Jam 2. Jam 2 ya, jam 2. Ini namanya siapa lupa? Rinto. Bang Rinto itu Tian. Bang Tian. Sebenarnya bahasa Sunda sih bisa ya, cuman biar pada ngerti jadi bahasa Indonesia aja. Bang Rinto jeung Bang Rian. Tian. Bang Tian, oke. Nah, kebetulan dia pakai tas gunung yang banyak di request. Salah satunya adalah brand Sunature. Nih, Sunature nih. Nah, ini serinya Futura, Bang ya. Ya, 60. Futura Pro 60 plus 5. Nah, ini. Kirain teh baru soalnya masih bening. Ternyata udah lama. Si Abang tuh udah kemana-mana pakai carrier ini. Tapi ini carrier pertama, bukan? Pertama. Carrier pertama. Keduanya ada pernah Ray gitu. Oh, pernah Ray. Yang Cuman pas Merapi itu. yang Merapi. Pas nyoba ini nyaman. Lebih enak ini. Nah, ini paling penting nih. Karena kalau gua review doang kan kadang gua cuma nyebutin spesifikasi. Kalau di sini gua nanya pengalamannya. Ini berarti kehitung 5 gunung lebih? Lebih udah 10 lebih. Nggak, udah 10 lebih mah udah nyaman berarti Udah ya. nyaman banget. Belum ada rencana buat ganti? Belum. Masih enak. Masih enak ya. Ini penting nih. Waktu beli berapa, Bang? Waktu beli itu sekitar 480. 480-an lah ya. Iya, Iya. emang carrier murah tapi Iya, nyaman ya. tapi Nyaman. Pantesan banyak ditanyain gitu. Oke. Nah, ini yang kan ini udah nyaman nih. Pastinya nyaman di back system ya. Iya. Udah kemana-mana. Sebutin dah kurangnya biar orang-orang juga pada tahu. Kurangnya apa kira-kira dari Amang sendiri gitu?
kurangnya sih terlalu gede, misalnya terlalu gede ke ininya nih. Lingkar pinggang? Iya. Oke. Jadi nggak nyampe pas lingkar pinggangnya, tapi sesuai ukuran ininya juga sih, torsonya masing-masing kan ya. Oh iya betul betul. Iya. Jadi di torso lingkar pinggangnya agak kurang nyaman katanya. Cuman di ininya aman. Pundaknya nyaman, enak. Pundak nyaman. Nggak ini juga nggak nempel kan, itu mah jaring kan back Iya betul. systemnya. Iya, back system jaring nih. Iya. Ngomong-ngomong nih. Iya, Terima. back systemnya jaring. Kita kan. Nah, ini. Iya. Ini back systemnya jaring ya? Iya. Dan ini non adjustable, artinya nggak bisa dirubah ukuran panjangnya sama ukuran lebarnya. Dan ini udah 10 gunung lebih, masih udah nyaman. percaya, udah nyaman lah ya. Sunature Futura buat lu yang nyari atau ragu untuk beli, ini ternyata nyaman. Tapi balik lagi tergantung kesesuaian torsonya ya Bang ya. Kalau emang pengen beli ya coba dulu aja. Ini si Futura 480 ribuan lah ya. Wah mantap nih Bang Rinto nih. Satu lagi, nah ini satu lagi nih. Ini carrier-nya dari brand Legend juga. Ini brand raksasa juga, Iger. Ini tadi udah lihat sih. Nah ini Igerinos. Gue pernah nge-review nih Igerinos yang ini nih, yang 60 liter. Cuman dulu gue warna biru Bang reviewnya. Ini udah berapa lama umurnya? Lumayan lama sih. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Setahun lebih? Enggak ya? Lebih. Oh lebih. Oh. Pokoknya ini Rinos 60 liter. Ini udah dipakai kemana aja? Berarti 3 gunung, 5 gunung lebih? Lebih lah. Sama kayak si Abang soalnya kan berdua terus ya? Iya. Ya, berdua terus. Ini mah harganya 980 gitu. Iya ada. 900 Sekitaran. ya nggak sampai sejuta, cuman 950 atau 980-an. Ini udah pasti nyaman dia Bang. Kekurangannya apa Bang? Kekurangan paling sakit. Pundak. Ternyata Kurang di nyaman. shoulder strapnya. Sakitnya pas turun gunung apa pas di trek nanjak? Kerasanya langsung. Di trek nanjak. Pas lagi nanjak, Iya. udah kerasa ininya. Oh ininya nih. Oh, ini emang agak tipis sih kalau dipegang sih. Kan Iger tuh ada yang tebal banget. Kalau ini emang agak tipis, tapi ideal sih sebetulnya untuk si komposisinya. Cuman ya kita langsung nanya ke yang berpengalaman, ternyata selalu kerasa di shoulder strap ini atau di pundaknya lah selalu sakitnya. Oke sih, mantap deh. Jadi ini pernah gue review, cari aja di video-video sebelumnya kalau emang lu pengen beli. Itu juga Sunature juga. Sikat aja kalau emang lu dulu nyari tapi masih ragu, ternyata ada lo yang pakai lebih dari 10 gunung dan udah ngerasa nyaman. Tinggal lu cocok nggak torsonya di tas itu, cocok nggak di torso lu, gitu aja sih sebetulnya. Oke, nanti gue cantumin juga dah kedua si tas ini nih di deskripsi videonya kalau emang lu mau beli biar mempermudah juga. Oke Bang, thank you. Hatur nuhun pisan. Bang Rinto hatur nuhun pisan. Ina urang bawa deui. Nah, eta maksudna teh. Oke. Berarti kita lanjut ke bawah. Nanti ini berarti masuk ke video lari. Oke. Lanjut. Nuhun pisan ya. Jadi kita mau turun lagi, kita berhenti di pos 3 bersama Bapak Fuad, dan di atas ada teman-teman saya juga. Ini kita mau siap-siap dulu ya. Guys. Gimana rasanya TikTok itu? Pas turun? Gurih. Nyoy. Endos mandes tak enyoy. Mana mah gitulah. Ada best ya? Best. Anjing shotset. Oke. Kita sampai ke base camp lagi dan ini udah maghrib. Pas banget tadi jam 4 dari atas sampai base camp maghrib. Ada sepi. Masih ada warung sih, masih buka kalau warung. Ya wis lah, gue tutup di sini aja. Kalau emang lu pengen produk si Big Armor ini udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tentang tiket, simak segala macam juga udah. Sama tadi carrier Sunature sama Iger akan gue cantumin juga untuk link pembeliannya. Siapa tahu ada yang mau. Oke, thank you banget. Jangan lupa like sama share di video ini. Jangan lupa juga subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.